Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Ons Angle 3. Ingat, bukan Ons, bukan Angel, tapi Ons Angle 3. Ya, sudut maksudnya. Atau kata Devin, belokan. Produk ini sebenarnya sudah cukup lama Music Lover. Mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya, dan dulu seingat gua harganya itu sekitar 800 ribuan. Tapi entah kenapa sekarang harganya cuma 300 ribu. Kayaknya ini bakalan worth banget. Tapi kita mesti bahas dulu speknya, fiturnya, dan semuanya dengan detail. Yang bakalan gua bahas pertama tentu saja fitur sama speknya Music Lover. Nah, untuk fiturnya nih, Crystal Clear Distortion Free Sound. Jadi noise floor-nya katanya kecil sekali. Loud volume, ya berarti kenceng katanya suaranya. Rainproof, splashproof, atau showerproof. Jadi ini katanya sudah support sampai IPX5. Ultra portable, ultra lightweight. Ini maksudnya compact, kecil gitu, kemudian ringan. Stylish design, play horizontally and stands to play vertically. Maksudnya kita bisa taruh secara tidur atau horizontal ataupun berdiri vertikal. Hands-free personal speakerphone. Maksudnya ini bisa dipakai jadi mic. Jadi kalau misalnya Lover mau terima telepon, bisa loh pakai speaker ini. Connects quickly over Bluetooth to your iPhone, smartphone, and tablet. Jadi maksudnya bisa connect di berbagai device. Listen to music, videos, movies, apps, and games. Jadi bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Designed and engineered by Cambridge Soundworks. Nah, ini yang menarik nih. Jadi desainnya dan di-engineer dari Cambridge. Ya, ini berarti dari Amerika. Kemudian support TWS function. Maksudnya ini kalau misalnya Music Lover punya dua, itu bisa dijadikan speaker kiri dan speaker kanan. Nah, untuk spek lengkapnya bisa lihat di caption. Nah, sekarang kita mau bahas desainnya sama build quality-nya nih. Bentuknya ini kayak prisma segitiga, ya. Jadi kayak tabung gitu tapi segitiga gitu. Uniknya, Music Lover bisa pakai ini vertikal, maksudnya bisa berdiri ataupun horizontal, tiduran. Gitu. Jadi memang didesain untuk bisa digunakan lurus ataupun tidur. Bahannya ini gue lihat cukup bagus. Plastiknya juga kelihatan plastik yang lumayan oke dan kelihatan solid banget loh. Ini cukup ringan dan dimensinya menurut gue cukup kecil ya. Untuk bagian depan speakernya ada cover. Ini kayaknya dari logam. Bentuknya itu kayak mesh atau jaring kecil-kecil. Tapi kita masih bisa lihat tuh bagian dalamnya. Jadi ada driver. Music Lover bisa lihat ada drivernya ada 2 di situ. Jadi kalau driver 2 berarti udah pasti stereo. Nah, di bagian belakangnya, di sisi belakang itu ada tombol power, ada off on-nya. Kemudian ada juga konektor USB-C dan jack audio ukuran 3,5 mm. Dan di cover, jadi ada kayak rubber flap-nya. Jadi ini kayaknya fungsinya untuk tahan air. Karena ini kan memang IPX5, jadi cukup tahan air nih. Sedangkan di bagian bawahnya ada tulisan Ons Angle 3 Dual Speaker theons.com Designed in USA by Cambridge Soundworks. Kemudian ada info tentang kelistrikannya. Nah, sedangkan di bagian sampingnya itu ada navigasinya Music Lover. Jadi untuk pairing mode-nya, ada volume up, volume down, next, previous, play pause, dan indikator lampu itu ada di sebelah sampingnya. Nah, samping yang sebelah satu lagi itu polos aja, jadi nggak ada apa-apa. Nah, ini ada yang unik nih. Di bagian atasnya ini ada kayak titik nih. Nah, ini sebenarnya adalah mic-nya. Yang tadi gue bilang, ini bisa dipakai untuk mic untuk nelpon. Secara keseluruhan gue suka banget dengan desainnya yang berbentuk prisma segitiga dan ringan, kemudian compact, dan solid banget. Ini gue berani kasih poin 8 untuk desain dan build quality-nya. Untuk koneksinya. Koneksinya sendiri menggunakan Bluetooth dan kabel. Untuk Bluetooth-nya sendiri termasuk cukup cepat pairing-nya dan jangkauannya cukup panjang sekitar 10 meteran. Nah, untuk kabelnya ini kita bisa langsung colok di colokan 3,5 mm-nya. Cuman kalau Music Lover mau pakai yang kabel, tetap mesti dinyalakan dulu unitnya. Jadi nggak bisa colok langsung nyala gitu. Sekarang yang pasti Music Lover paling tunggu nih. Suaranya pasti kan? Nah, ada 2 macam yang kita akan coba. Yang pertama, koneksi dengan Bluetooth. Yang kedua, koneksi dengan menggunakan kabel atau wire. Ini adalah sampling suara dengan menggunakan Bluetooth. Dan ini adalah sampling suara dengan menggunakan wire atau kabel.
Nah, music lover, menurut gua suara yang Bluetooth itu cenderung arahnya ke mid-centric ya. Dan yang gua notice paling awal, powernya gede. Ya, tadi music lover juga denger ya, itu kita belum pakai sampai full tuh volumenya. Jadi baru mungkin sekitar 70% sampai 75% mungkin ya. Udah sekencang itu. Untuk bassnya menurut gue cukup aja, bukan yang deep banget tapi cukup lah. Nah, midnya tadi gue bilang yang mid-centric banget nih. Posisinya itu agak cenderung maju menurut gue. Jadi kalau dengerin vokal itu jelas banget, clear banget untuk vokalnya. Sedangkan kalau treble atau high-nya, gue masih dapat lah dengerin cering-ceringnya. Jadi cukup open dan cukup airy. Nggak ada rasa mendem-mendemnya lah pokoknya. Overall untuk teknisnya, untuk harga sekitar 300 ribuan, ini termasuk bagus. Detail, clarity, itu bagus banget. Cuman, di Bluetooth ini yang gue ngerasa mungkin perlu sedikit diperhatikan itu bagian 3D imagingnya. Entah kenapa, untuk yang Bluetooth, gue ngerasa 3D imagingnya agak sempit. Mungkin kayak dengerin musik di dalam studio gitu, jadi studio yang agak kecil. Sedangkan untuk separasinya, gue ngerasa ini cukup bagus. Untuk wire-nya, ini beda banget music lover. Ya, tadi music lover udah dengerin sendiri juga suaranya ya. Arah suaranya jadi nggak mid-centric lagi. Jadi lebih balance menurut gue. Bassnya lebih berbody, lebih tebal, lebih berisi. Kemudian midnya nggak terlalu mid-centric gitu, nggak terlalu maju. Tapi sedikit lebih rata lah, mungkin agak sedikit ke belakang lah. Sedangkan treble-nya, gue sih ngerasa agak sedikit lebih halus, lebih smooth di cable. Tapi walaupun begitu, tetap kerasa open dan airy. Sedangkan teknis suaranya di cable itu kerasa sedikit lebih baik dibanding yang Bluetooth. Detail, clarity-nya lebih bagus. Dan yang paling signifikan gue ngerasa itu di 3D imaging. Yang tadinya sedikit agak sempit, ya mungkin kayak studio. Sekarang itu ngerasa kayak di panggung. Jadi lebih luas, lebih lega lah. Untuk separasi instrumennya gue ngerasa kurang lebih sama lah. Kesimpulan akhirnya music lover. Kalau music lover mungkin cari speaker portable yang mungkin harganya cukup terjangkau ya, 300 ribuan. Kemudian desainnya menarik, build quality-nya bagus. Suaranya aman, safety dengan fitur yang cukup lengkap. Ya ada mic-nya, suaranya menarik, kemudian bisa jadi kayak TWS kalau music lover punya dua gitu. Kayaknya ini bisa dipertimbangkan deh. Ya tapi anyway kan pendapat gua. Bagusnya audisi sendiri, cobain sendiri dan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.